Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat petang, selamat sore para pemirsa channel Setia Semesta. Kali ini saya ditemani sama Mas Amin Susilo. Kebetulan tema kita pekan ini adalah tentang keluh kesah barista. Dan kebetulan kawan di samping saya adalah salah satu barista di kafe di Kota Malang. Nanti mungkin Mas Amin perkenalan sendiri gitu. Oh boleh Mas, boleh. Nah, gimana Mas Amin, dari mana, sekarang kuliah atau sambil kerja? Terus mungkin nggak perlu kita jelaskan Mas Amin sedang kerja di mana, nggak perlu ya? Nggak perlu nih kayaknya. Oke. Silakan Mas Amin. Oke, teman-teman, selamat pagi dan selamat siang, selamat malam deh ya teman-teman yang nonton. Perkenalkan, nama saya Amin Susilo. Saya sekarang menjadi barista di sebuah kafe di Kota Malang. Saya sudah menjadi barista sekitar hampir 2 tahun sih Mas. Hampir 2 tahun. Dan kalau ditanya saya ini lagi kuliah atau tidak, lagi kuliah. Sedang menempuh kuliah. Sedang menempuh kuliah. Cuma semester berapa sekarang? Kayaknya kalau bahas semester sensitif sekali Mas. Berarti lebih dari 7 ya yang jelas ya? Ya, bisa dibilang seperti itulah ya. Iya Mas, gimana Mas? Gini Mas Amin, kalau kita melihat secara luas ya, khususnya ngomong Indonesia ini kan komoditas kopi hari ini kan memang sudah menjadi salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia. Oh ya, salah satunya. Terus kalau kita ngomong lebih ke produknya seperti kopi khususnya di Kota Malang sendiri ini kan banyak kedai. Wah, sangat banyak sekali Mas. Banyak kedai, banyak kafe juga menurut saya. Salah satunya mungkin terdongkrak dari film ya. Iya. Film filosofi kopi, terus selain itu juga mungkin pasar masnya sendiri. Iya. Salah satu di Kota Urban. Ya. Akhirnya gini Mas, kalau saya lihat itu kan orang, utamanya pelanggan, melihat profesi barista adalah profesi yang keren. Seksi. Profesi yang keren. Seksi nyeduh kopi, terus mungkin instagramable ya. Instagramable. Kopinya keren-keren, nggak kopi pakai espresso. Ya. Oh, banyak alat Mas ya. Ya, banyak alat. Nah, pertanyaan gini Mas, apakah jadi barista itu mungkin sedikit aja? Oke. Jadi barista enak, kayaknya mitos bener sih. Mitos ya? Mitos. Oke. Gimana kok bisa jadi? Kalau misalnya pribadi sih, kalau enaknya jadi barista cuma satu sih. Kita bisa minum kopi gratis, buat sendiri, bisa minum sendiri kan. Okay. Tapi kalau untuk keseharian seorang barista memang biasa saja. Kalau saya sih biasa saja. Dia memang punya proses di punya kopi. Terus habis itu dia memang sebagai penyaji, kan barista itu kan istilah katanya kan sebagai pelayan bar kalau dalam bahasa Italia maksudnya. Ya, jadi barista itu memang memiliki basic itu sebagai penyaji kopi. Okay. Tapi kalau setelah sekarang sebenarnya barista itu juga bukan hanya sebagai penyaji kopi saja. Mereka juga bisa menyajikan minuman lain yang non alkohol gitu. Oke. Oh, mungkin nih, menurut Mas Amin sendiri deh, kalau kita ngomong secara literat kan pengertian barista kan banyak. Iya, banyak sekali. Cuman kalau kita kan Mas Amin selaku barista sendiri, ya menurut Mas Amin barista itu apa sih? Jadi biar teman-teman pemirsa kan tahu apakah cuma kopi atau gimana? Mas Amin gimana? Ya, seperti yang saya tadi katakan juga, barista itu bukan hanya penyaji kopi. Dia juga bisa membuat minuman lain yang non alkohol, seperti minuman mocktail, habis itu membuat jus mungkin ya juga bisa. Membuat jus, berarti bukan hanya kopi-kopian semata. Ya, pengertiannya barista itu kalau di dunia barista itu sebenarnya lebar, tapi memang basicnya dia membuat minuman kopi dan minuman lainnya yang non alkohol. Itu perbedaannya dengan bartender sih. Okay. Berarti nanti itu kita nyambung ke contoh gini aja Mas. Kalau saya ingin jadi barista atau mungkin teman-teman penonton ingin jadi barista, ya kira-kira yang pertama kan harus saya atau teman-teman kuasai itu apa?
Pertama ya, kalau menurut saya adalah teman-teman harus suka ngopi dan bisa ngopi. Gitu. Suka ngopi dan bisa ngopi. Oke. Ya lucu aja kalau misalnya barista tapi Suka mabuk. suka bukan soal mabuk Mas. Suka bukan weh. Gini, jadi dia tuh kembung pertama kali minum kopi kan lucu kan. Dia menyajikan kopi habis itu tapi dia tidak suka ngopi. Nah, itu agak lucu aja. Gitu. Jadi pertama kalau jadi barista teman-teman harus suka kopi dulu. Kan kalian menyajikan minuman itu kan kepada customer kan dengan sepenuh hati. Nah, sebelum itu dia harus tahu dulu kopinya seperti apa biar memberikan minuman itu terbaik kepada customer atau pelanggan. Kalau menurut saya sih pertama memang harus bisa bisa ngopi dulu. Terus kalau barista kan menurut saya kan sebagai profesi Mas. Barista seperti itu. Jadi bukan hanya sebagai passion. Jadi kalau sebagai profesi Kak, teman-teman yang nanti terjun di dunia barista, dia akan memahami proses-proses setiap kali dia belajar tentang kopi itu sendiri. Oke, tadi ini ada yang menarik. Barista sebagai profesi. Kembali ke Mas Amin ini. Kalau Mas Amin sendiri terjun di dunia barista, itu memang karena bulanan macet atau memang karena ingin mendalami kopi, Mas? Menarik ini. Pertama sih gara-gara bulanan macet sebenarnya. Bulanan macet. Oke. Dan terpaksa. Alasan klasik ya. Ya klasik. Dan terpaksa dan di Kota Malang pada umumnya kan banyak waktu itu kan dari 2016 sampai sekarang kan pertumbuhan kedai kopi kan sangat meningkat. Dan ini menurut saya juga didukung dengan Kota Malang sebagai kota urban. Salah satunya adalah banyak sekali kampus di sini Mas. Iya. Jadi semakin lama orang itu membutuhkan tempat untuk bercengkrama. Kan teman-teman kan agak malas sebenarnya Mas kalau misalnya nongkrong itu di kosan atau di kontrakan. Oke, jadi butuh tempat yang cozy sekalian ngopi. Nah gitu. Maka dari itu waktu itu juga banyak lowongan di dunia kopi di Kota Malang. Akhirnya saya masuk. Walaupun pertama saya nggak punya basic di kopi. Oke. Makanya saya bilang tadi barista itu adalah profesi karena proses yang dia lakukan sampai dia tahu detail dari yang dia buat itu lebih terasa bagaimana dia mencintai kopi itu sendiri. Jadi gini, ada info menarik sebelumnya juga. Ternyata Mas Amin ini adalah barista yang sudah ikut sertifikasi nasional, Mas. Oh ya, kemarin saya udah ikut. Oke. Boleh diceritakan materinya apa, di sana ngapain, ketemu siapa aja. Terus gimana? Menarik ya. Kalau kemarin saya ikut sertifikasi nasional itu kan memang kan sertifikasi nasional barista ini dilakukan oleh Bekraf dengan apa itu? Badan Ekonomi Kreatif. Oh, oke. Nah, mereka bekerja itu ya. Bekraf. Mereka bekerja sama dengan LSPKI, LSP Kopi Indonesia. Apa itu? Lembaga Sertifikasi Kopi Indonesia. Oke. Ya, kalau saya ada ya. Ada. Namanya Lembaga Sertifikasi Kopi Indonesia. Dia memang menyertifikasi orang-orang dalam profesi barista. Waktu itu saya memang ikut dan itu awal-awal saya agak minder Mas. Kenapa? Gara-gara kan yang ikut di sana kan banyak banget Mas. Ada kurang lebih 100 lebih. 100 peserta ini? 100 peserta. Dan mereka itu dari banyak latar belakang. Ada yang dari petani, ada dari roaster, ada mereka memang home brewer, ada yang mereka memang barista gitu. Nah, waktu itu ada 2 hari emang. Hari pertama lebih condong kepada materi, hari kedua baru tes gitu. Dan mereka memang pengalamannya banyak banget sih sebenarnya. Ada yang memang dari kompetisi, mereka sering ikut kompetisi. Ada yang memang untuk menunjang pekerjaannya mereka gitu. Dan sebenarnya sertifikasi profesi untuk beberapa bidang itu memang dibutuhkan, khususnya dalam dunia F&B, food and beverage, karena F&B kan salah satu dari bidang pariwisata. Nah, salah satu dari bidang nah, di bidang pariwisata itu setiap orang yang bekerja di sana itu harus punya lisensi gitu. Oh, itu ya. Ya, dan itu memang sebagai aturan. Jadi ketika orang datang, customer datang, setidaknya apapun yang mereka dapatkan, yang mereka orang hidangkan itu sudah dibuat oleh orang-orang yang tersertifikasi. Oh, jadi mungkin ada SOP baru, mungkin lebih ke itu ya, penyambutan pelanggan. Ya seperti itu. Saya juga dapat.
higienitas mungkin. Ya, higienitas, habis itu K3. Saya waktu itu mendapat materi itu K3 di tempat kerja, habis itu tentang servis, bagaimana kita menservis orang ketika datang, seperti greeting dan semacamnya. Greeting. Dan juga aturan baku umum, bagaimana membuat kopi. Gini, karena kebetulan kita kan posisi di Malang gitu. Ya, Terus Mas Amin juga jadi barista, kebetulan juga ikut profesi sertifikasi nasional ya. ya. Menurut Mas Amin gini, kan banyak kedai, banyak kafe, banyak kopian atau warung kopi. Kalau menurut Mas Amin ini, bin ya istilahnya apa? Kopi bin. Ya, beans. Bin. Yang sekiranya paling ramai di Malang itu yang Oh, iya. Kalau di Malang ini yang terkenal kopinya itu kopi Robusta Dampit. Robusta Dampit, Mas. Apa, Mas? Itu kopi Robusta. Jadi kan kopi kan ada dua macam, Mas. Robusta sama Arabica. Jadi kopi dua macam. Ya. Kalau saya pernah dengar Liberica itu apa? Kalau Liberica itu sebenarnya kopi-kopi kelas 3 ya, Mas. Jadi bukan kopi di fake juga, memang kualitasnya di bawah Robusta sama Arabica gitu. Berarti Robusta, Arabica, Liberica. Kalau Amerika beda. Kalau Amerika negara. Oh, Amerika negara. Oke, sorry. Jadi lebih ke itu ya. Itu berarti kopi lokal. Iya, kopi lokal. Yang nasional atau gimana? Kayaknya udah nasional gitu, Mas, kopinya. Soalnya memang menjadi ikonik Kota Malang, dan di Dampit sendiri itu bukan hanya satu tempat aja. Maksudnya kopi Dampit itu juga ada beberapa klasifikasi kopi dari sana, kayak Sidoarno, Tirto Yudo dan sebagainya. Ini kan, jadi di menu itu ada manual, Oh ya, ada espresso base, ada mocktail ya. Oh, iya. Yang sempat sampai situ. Nah, kan sama-sama kopi nih, manual brew sama espresso base. Ya. Bedanya gimana sih? Oke. Jadi sebenarnya Anda jangan membuat bingung pelanggan ya. Nah, itu para pemilik kedai. ya. Jadi di coffee shop atau coffee house memang ada dua varian yang memisahkan, Mas, manual brew dan juga espresso base. Kalau manual brew itu istilahnya adalah teknik seduh manual. Manual brew teknik seduh manual. Jadi nyeduhnya pakai tangan gitu. Bukan. Jadi proses ketemu air dan kopi atau ekstraksinya itu lebih langsung ketemu. Contohnya itu ya kopi-kopi pour over lah, seperti V60. Istilah apa lagi? Nah, jadi pour over gimana itu? Nah, jadi yang teman-teman biasanya lihat barista lagi nyeduh kopi pakai kettle terus ketemu kopi, terus yang kopinya ada pakai filter saringan. Saringan apa? Penggaluh. Bukan. Jadi kalau biasanya orang-orang bilang itu seperti tisu, tapi itu bukan tisu, Mas. Itu ada kertas khusus. Kertas itu. Ya, ada kertas khusus. Kopi itu memang diseduh langsung dari kettle langsung ketemu airnya. Yang paling umum di Indonesia sih manual brew yang sering kita jumpai itu adalah kopi brew. Itu merupakan salah satu manual brew. Nah, biasanya manual brew itu menyajikan kopi-kopi single origin. Dan manual brew itu lebih intim terhadap bagaimana barista itu membuat kopi. Jadi prosesnya itu yang dihargai, Mas. Menghargai proses. Ya. Jadi Ingat itu penting itu menghargai proses. benar. Jadi kalau paling umum di manual brew itu ada 3 segmen sebenarnya. Oke. Pertama itu ada namanya green size, ukuran gilingan. Green size. Namanya green size. Oke. Habis itu ada suhu. Suhu itu juga kita lihat. Habis itu rasio. Bisa rasio kopi. Benar. Rasio itu gimana, Mas? Jadi rasio itu perbandingan kopi dengan air yang nanti kita tuang. Itu. Secara umum basicnya seperti itu. Oke, terus gini. Saya itu kan pernah nih di gede dekat sini. Aha. Saya itu pernah pesan Philippine trip itu. Bener ya? Vietnam kayaknya. Oh, Vietnam. Ya, Vietnam. Itu termasuk manual brew apa? Itu termasuk manual brew. Sebab itu dibuat secara manual sebenarnya. Memang memakai dripper yang dari Vietnam. Itu penuh filosofi sebenarnya, Mas. Vietnam brew itu. Mau Jadi- ngopi aja penuh filosofi. Oh, iya. Memang ini. Jadi beberapa minuman manual brew kan macam-macam kan. Ada juga yang Aeropress, ada juga yang namanya sipon. Itu kan memang pakai teknik manual brew. Tapi kalau espresso Base. ya, espresso base. Espresso itu memang kopi yang dibuat dengan tekanan air tinggi, makanya disebut dengan espresso. Bentar. Minuman espresso. Menekan air tinggi. Ya,
ini apa namanya membuat kopi dengan air dengan tekanan tinggi. Kan kalau misalnya membuat espresso itu kan kita memerlukan alat yang namanya espresso coffee machine. Espresso coffee mesin. Ya yang biasanya ada di beberapa kedai kopi atau coffee shop Betul. itu yang besar banget Mas. Oke. Nah itu Bentar. membuat espresso. Kebetulan ini di ibu saya kan jualan Bandeng Presto. Bandeng Presto. Berarti Bandeng Presto termasuk jenis espresso kan? Bukan lah. Kanan. Bukan. Kan kalau misalnya espresso kan memang olahan dari kopi Mas. Oh. Nah kita buat olahan itu dari kopi. Dan espresso itu kalau espresso base itu minuman yang basicnya pakai espresso. Jadi kayak seperti cappuccino, latte, americano. Habis itu minuman lain yang dicampur dengan sirup-sirup. Terus gini Mas, yang menarik dari awal tadi kan Masnya kan nyebut mocktail juga. Iya. Kebetulan di tempat Mas Amin kerja ini jualan mocktail juga. Jualan kita. Jualan. Berarti bisa dibilang profesi Mas Amin ini barista atau apa? Bartender atau? Nah, Kalau istilah buat mocktail itu apa? sebenarnya sih mocktail itu minuman dingin. Minuman dingin. Ya, yang Bentar, mocktail pasti dingin lah. ya pasti dingin. Oke, Mocktail pasti dingin. Dan Nggak sedingin sikapmu kan? jadi Oke. kalau mocktail itu Mas pembuatannya itu memang base-nya kita ganti. Kalau koktail kan biasanya kan adalah kan alkohol. Bentar. Ada mocktail, ada cocktail. Koktail. Kalau koktail itu memang terbuat dari alkohol, bahan bahan. Kalau mocktail bahannya itu kita ganti dengan sirup dan soda. Sirup sudah. Berarti kalau kita ngomong hari ini ngomong mocktail berarti bahan yang nggak bisa terlepas itu apa? Es, habis itu soda, sirup, Oh. itu sih. Dan tambahan-tambahan lain. Oke, kan gini Mas. Sebelum saya ketemu Mas Amin hari ini kan riset saya. Oh, Sebenarnya riset, ya. riset ke banyak orang. Nah, kebetulan ada info yang menarik. Ada info yang menarik bahwasanya para pemilik kedai-kedai kopi yang bukan hanya pemilik kedai ternyata. Jadi dari orang jual makanan, lalapan, apapun itu. Ternyata pangsa pasar utama itu adalah para mahasiswa. Oh iya. Utamanya mereka mengejar lokasi di segitiga emas. Kalau orang-orang yang di segitiga emas itu di mana wilayah itu masih bisa dijangkau sama teman-teman Brawijaya. Oh iya. Sama. Oh iya. Nah, pertanyaan gini. Ada beberapa narsum yang lain itu dia bisa memetakan ketika para pelanggan datang, dia itu mahasiswa Brawijaya, UIN, TN, FATN. Nah, Mas Amin ini udah lama nih jadi barista. Iya benar. Kira-kira bisa nggak memetakan pelanggan sesuai apa yang dia pilih? Biasanya sih kalau setiap pelanggan yang datang itu saya lihat dulu Mas. Kalau cowok sama cewek pertama. Kalau lagi di saya rumah. pasti lihat kecantikannya. Pasti lah. Tapi kalau misalnya cewek itu datang ke coffee shop pasti mereka suka minuman yang smooth. Gitu. Contoh Dan milk apalagi ini base. smooth ini. Smooth tuh yang ringan, minuman ringan. Minuman ringan ya. Berarti dia nggak berat. Ya, ya nggak pakai barbel. Jadi Bukan. minuman-minuman ringan itu kita ibaratkan seperti minuman seperti milk base yang dasarnya seperti apa es blend gitu. Itu rata-rata perempuan. Kalau laki-laki biasanya mereka minuman kopi tubruk, habis itu apa namanya espresso, cappuccino seperti itu Mas. Oke. Jadi kalau misalnya customer datang, kita kan pasti tawarkan kan mau minuman kopi atau non kopi. Biasanya kalau perempuan tuh minumnya yang non kopi. Tapi banyak juga Mas yang perempuan yang minum kopi sih, tapi nggak terlalu. Oke. Yang seru kita ngomong masalah apa? Jam kerja. Oh jam kerja. Ya. Ini kan Mas Amin sudah masuk ke sebuah bidang industri kan sebenarnya. Ya, Kalau Mas Amin jam kerjanya di kedai atau kafe? kalau saya ini udah masuk kafe resto. Oke, gini aja. Sebelum kita masuk jam kerja, menurut Mas Amin nggak? Saya bingung. Banyak orang menyebut ini warung, banyak menyebut ini kedai, banyak menyebut ini kafe. Oh iya. Apa sih bedanya? Sebenarnya itu Sama-sama tempat ngopi aja. Ini itu sebenarnya istilah aja sih Mas. Seperti kopi tiam, kedai kopi, coffee house, coffee shop yang memang mereka menjual basicnya itu adalah kopi. Tapi kalau misalnya kafe, mereka lebih condong pada makanan-makanan yang lebih gitu. Main box Ya, ada makan makanan pendamping lain.
ada sebuah anekdot di luar bahwasanya para barista itu banyak memiliki teman-teman cewek yang cantik. Oh iya. Gimana? Kalau menurut saya mitos. Mitos ya? Ya, Bentar, mitos. kok bisa mitos kenapa? Ya, Soalnya banyak ini sudah jadi stigma kan. iya benar. Kalau pengen punya teman cantik, punya cewek cantik, jadilah barista. Iya sih. Saya juga nggak menampik kalau misalnya barista itu adalah profesi yang keren untuk di mata teman-teman milenial sekarang. Keren di mata. Di mata Ada menurut pelaku. menurut pelaku, menurut saya pribadi, karena kita udah kerja. Kalau saya kan kerja kan full time 8 jam nih. Kita kerja full di bar. Oke. Kita capek kita pulang. Seperti itu aja mas kegiatan sehari-hari kita. Nah jadi kalau kita berteman dengan cewek-cewek cantik itu, ya kita kenal aja. Kalau menurut saya sih, apa saya aja yang nggak punya mas? Kalau saya sih biasa aja sih. Tadi gaji udah. Gaji dulu mas. Oh iya, belum. Gaji pertama sebagai barista. Oh oke. Gaji nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Gaji pertama saya menjadi barista itu sangat mengenaskan. Oh, serius? Sangat mengenaskan. Mengenaskan. Berarti tidak sesuai tampilannya, keren, ganteng. Iya, pakai apron. Iya, pakai apron, pakai Parah ternyata ya. mewah kadang-kadang kan barista kan. Soalnya tergantung kita masuk ke tempat kerja seperti apa. Biasanya kalau misalnya itu sekelas kedai kopi itu tidak jauh-jauh dari range 500 sampai under sejuta lah Per minggu, per bulan. per bulan under seperti itu. Dan ini menjadi fakta sebenarnya sih di Kota Malang. Jadi mas, sebenarnya ya riset nih saya. Berbagai ya, kerja dan lain-lain. Ternyata gini mas, orang yang kerja di bidang hospitality industry, namanya food and beverage, ternyata selain memang capeknya luar biasa, karena harus berdiri mungkin, Ya. banyak berdiri, banyak tekanan, dalam arti tekanan dari pelanggan, dari owner, teman sesama kerja itu kan pasti banyak. Nah, Mas Amin ceritakan sedikit, bagaimana sih bayangan buat mungkin biar saya tahu, teman-teman juga tahu, selain Padang kalau orang bekerja di bidang F&B lah, Oh, itu. gimana? Kalau kita bilang F&B kan luas mas, banyak divisi kan. Ada yang di kitchen, ada yang di bar, ada di kasir dan lain-lainnya. Kalau saya kan pengalaman saya di bar, tekanan dari eksternal dan internal nih sebenarnya. Kalau internal kita bisa lihat bagaimana tekanan itu datang dari pressure tuntutan dari atasan, harus itu partner kerja, lingkungan tim lah kalau dari internal. Kalau misalnya dari eksternal ya pasti kita lihat dari customer komplain masalah minuman atau makanan kita keluar lama. Habis itu bagaimana memanage ketika banyak orderan. Habis itu bagaimana kita memanage emosi juga. Ya, soalnya kan waktu pesanan banyak nih mas, otomatis kan kita kan akan panik nih waktu membuat minuman misalnya dengan dengan banyak masih datang, terus mereka ingin segera menikmati minuman mereka gitu. Jadi seperti itu, ada dua tekanan pressure dari eksternal dan juga internal. Jadi memang banyak nggak semudah yang kita bayangkan ya kerja di bidang. Ya, tapi memang melatih kita untuk lebih lebih peka. Kalau di F&B itu bagaimana kita bersikap lebih baik kepada customer dan kita harus melakukan yang terbaik dari apa yang kita buat. Kan gini mas, kalau saya ngopi itu kan tipikal pelanggan beda-beda. Oh, sangat beda-beda mas. Nah, Macam-macam. kadang ada yang ya sudah mungkin komplain karena pesanan malam, Iya. atau mungkin ya banyak ada mungkin asalnya bisa cerita ya tipikal pelanggan yang mungkin hari ini masih membekas. Oke. Karena saya kerja di dunia barista, jadi customer yang pelanggan yang pernah datang nih macam-macam mas. Ada yang dia memang suka kopi, ada yang mereka istilahnya kalau kita itu coffee snob. Jadi kalau kopi itu lucu nih istilah ini. Jadi mereka itu kayak reviewer kopi. Jadi mereka itu yang waktu kritikus. Ya seperti kritikus. Jadi mereka meminta kopi sekian dan sekian. Ada juga customer yang bahasanya indriman. Jadi walaupun orderan lama dia dengan baik gitu kan.
ada juga customer yang bawel, ada juga unik-unik lah macam-macam. Tapi yang paling membekas di saya itu adalah ketika saya itu kedatangan para coffee sendiri. Gimana? Pernah kejadian yang paling ingat apa? Ya, ada Dia dua sih. Komen kalau apa? Banyak tanya tapi nggak jadi beli. Kalau banyak tanya nggak jadi beli sih itu beberapa kali sih mas. Tapi yang paling lucu itu adalah ketika ada kopi semua datang ke bar, depan bar ya, dia tuh request macam-macam seperti green size sekian aja mas, rasio tuangan seperti ini mas, habis itu suhunya sekian mas gitu kan. Biasanya lu kopi-kopi saring misalnya atau kopi-kopi fisik, kopi-kopi profil. Nah ketika saya buat seperti permintaan, saya kan otomatis kan serve kan, mas ini ke kopi yang mas minta sesuai dengan request. Nah ketika dia minum beberapa teguk, lucunya ini adalah dia pakai gula. Kan lucu tuh. Dia pakai gula bro. Jadi kan kalau misalnya berarti harusnya gimana? Jadi kalau biasanya ya, kalau kan nggak masalah juga, terserah gue. Ya nggak masalah. Cuma ketika dia sudah meminum kopi, misalnya kopi Visisti yang disari, kan yang kita rasakan adalah flavor dari kopi tersebut. Rasa dari kopi. Ya, misalnya kita ingin kopi yang nuansanya itu rasanya ada floral atau fruity. Kan kalau gula kan menjadi hasilnya kan manis mas. Jadi saya pernah ketemu seperti itu, dan juga ada juga customer yang datang minta espresso. Saya tanya mbak mas apakah udah pernah minum espresso? Dia bilang belum mas. Setelah saya serve, saya buat espresso tersebut, dia tanya mas minuman saya mana? Loh itu ini mbak minuman mbak. Oh ini espresso gitu. jadi itu ya, dia itu asal pesan mungkin kemungkinan lagi. Ya mungkin asal pesan, dan itu menjadi apa ya, minuman yang keren tuh buat pesan mas. Tapi dia nggak tahu jenis apa, bentuk minuman seperti apa. Saya datang ke kafe pesan espresso, tapi nggak tahu apa itu espresso. Setelah saya minum ternyata rasanya pahit. Dan saya komen. Iya. Baristanya goblok kan. Iya barista goblok. Ada lagi yang sekiranya membekas, ada lagi. Apalagi ya, kalau pengalaman dengan customer seperti itu sih. Kalau pengalaman saya jadi barista yang paling membekas juga waktu shift pagi sih mas. Shift pagi ya, kalau shift pagi biasanya jam berapa mas? Kalau saya sih sekitar jam 8 jam 9. Kan kalau shift pagi kan saya kan harus kalibrasi espresso, kalibrasi buat saya, dan saya harus cukup itu kopi hasil kalibrasi. Iya, enak dong, gratis. Ya gratis mas. Gitu. Iya, cuma keenakan jadi barista. Cuma kan saya kan datang pagi belum makan, belum sarapan mas. Jadi habis minum espresso hasil kalibrasi beberapa jam setelah itu kontraksi buat saya. Hal macam itu yang buat saya lucu sih di barista. Terus gini, tadi udah cerita masalah kan udah sih udah ya, kita tipikal pelanggan udah. Terus gini mas, yang paling mungkin tagline itu juga kalau pelanggan ini ada. Kalau saya pribadi sih nggak sepakat. Enggak. Saya nggak sepakat. Ente itu bukan raja. Ya, karena kita hidup bukan di zaman feodal. Kita hidup zaman milenial. Ya, zaman demokrasi ini saya kalau melihat customer atau pelanggan itu, saya anggap dia sebagai keluarga saya. Customer adalah keluarga. Customer adalah keluarga. Jadi saya melayani dia dengan sepenuh hati, seperti saya menyambut keluarga saya sendiri mas. Jadi saya menyajikan minuman untuk pelepas dahaganya dia ketika bertemu dengan orang lain, dengan sepenuh hati saya buat. Kalau saya buat saya anggap customer sebagai raja, mungkin itu tagline gara-gara dia membeli apa yang kita jual. Tapi kan dia kan tidak serta merta membeli kita sebagai penyajian. Hanya ketika ada komplain dan lain-lain, saya lebih inti ketika customer itu saya anggap seperti keluarga. Customer adalah keluarga. Ya, kalau ingat, customer adalah keluarga, bukan customer adalah raja. Ya kayaknya customer adalah raja itu perlu direvisi. Soalnya kan gini, kadang itu saya pernah menyimpulkan dari beberapa hasil riset saya ya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin baper. Iya. Kafe
atau resto? Ya. Gimana? Kalau menurut saya sih ketika kita udah masuk di lingkungan publik atau apa namanya kita sebut itu public space, Oke. orang-orang yang masuk di sana itu menurut saya harusnya setara. Ingat, ente itu setara sama kita ini. Iya, harus setara. Jadi kita memang menjual apa yang kita jual di tempat kita, tapi kita harus berlaku sama baiknya dengan Egaliter. Iya, egaliter. Setelah kerennya gitu saya pernah dengar. Benar. Jadi kita menyambutnya dengan senang hati, customer mendapatkan apa yang dia inginkan juga dengan nyaman. Gini Mas, mungkin overall pelajaran mungkin yang didapatkan di dunia barista yang sekiranya Mas Amin nggak katakan di dunia perkuliahan kan masih kuliah kan? Oh ya, masih kuliah ya. Semester lebih dari 7. Jadi ingat ya, kalau ente jadi barista, ingat pasti lebih dari 7 semester. Sepertinya. Ya kalau saya sih, keilmuan saya dengan kehidupan barista saya itu memang berbeda Mas, sangat-sangat berbeda. Boleh nggak Boleh. diceritakan? Saya kan mahasiswa sosial politik. Mahasiswa sosial politik buat kopi. Jangan kopi politik. Seperti nasi goreng politik gitu Mas. Oh iya. Jadi berbeda banget. Tentunya yang saya dapatkan di dunia barista mungkin paling banyak adalah teman baru, relasi baru. Habis itu bagaimana kita lebih baik kepada orang lain. Ya karena ente kerja di bidang hospitality industri Ya, harus benar. baik. Dan ini nyambung aja ketika kita juga kerja di bidang birokrasi. Yang kita layani kan sama sebenarnya Mas, orang. Nah, Tapi kan kalau di birokrasi kan dia bukan kepelayanan, tapi lebih ke ketundukan. ya itu yang menjadi permasalahan akhirnya di zaman sekarang akhirnya Ente tunduk nggak? itu beda cerita. Beda cerita ya, oke. Itu jadi itu relasi, habis itu ilmu-ilmu masalah beverage yang saya dapat di bangku perkuliahan yang memang berbeda sih. Terus habis itu bagaimana kita berkomunikasi baik dengan orang, kan salah satu dari service. Nah, Oke. Nah seperti itulah. Jadi lumayan banyak juga ya. Ya sangat-sangat banyak sih. Terus emang rencana Mas Amin pasca lulus apa? Mau tetap jadi barista dengan gaji yang agak melarat lah. Ya. Keren sih keren. Ya keren. Cuma kan jadi barista kan memang sebuah profesi. Cuman saya menekuni dunia ini saya anggap sebagai proses Mas. Ingat, profesi sebagai Salah satu dari proses ya. Jadi bukan berarti kita hari ini menggunakan profesi barista, bukan Mas Amin. Itu rata-rata kita hidup di zaman sekarang itu kita anggap beberapa profesi itu remeh gitu Mas. Mungkin kita di kalangan teman-teman kita itu barista adalah posisi yang pekerjaan yang keren. Tapi kalau di mata masyarakat umum kan justifikasi. Terus gini Mas, mungkin sekali penutup nih, apa pesan Mas Amin untuk teman-teman barista di luar sana, teman-teman mungkin yang berminat jadi barista, dan khususnya para pelanggan yang suka komen, cuk, kurang ajar itu pelanggan, gimana? Oke, kalau saya pribadi kan pesan sih kan ini sebagai keluh kesah seorang barista tetap dalam proses kita tetap menyajikan minuman terbaik di setiap gelas yang kita buat, minuman terbaik. Oke. Dan anggap customer yang datang, pelanggan yang datang adalah bagian dari keluarga kita. Dan buat tempat kita kerja itu sebagai ranah rekreasi buat mereka Mas. Jadi mereka mungkin stres habis dari tempat atau lingkungan mereka yang lain, masuk tempat kita dia senang. Dan juga untuk pelanggan, ya kan kita kan kerja kan juga kita kerja kan juga memberikan hal terbaik, mungkin bersifat dan juga kooperatif. Ya, jasa kan buat jasa. Ya, berarti juga jasa. Walaupun kita memang kadang-kala ada kesalahan, ya kita sama-sama mengerti sebagai customer dan juga sebagai barista atau penyaji. Saya kan jangan lupa ya, kami mungkin bisa sampaikan jangan lupa dukung channel ini. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and share channel Semesta ya Mas. Channel Semesta di YouTube.
Sebelum penutup juga saya selaku mewakili tim Semesta berterima kasih kepada Mas Fahri dari Swako. Jadi teman-teman kalau mau kesini tempat kita syuting ini ada di Jalan Cipang Raya, tempatnya Bozi. Oke, sampai jumpa. Selamat siang ya, karena ini masih siang. Iya, kita Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.